Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat aplikasi pendataan AKMI atau PD AKMI yang Kemenag.go.id yang baru. Nah, seperti ini tampilan layarnya ya, login aplikasi pendataan AKMI. Seperti ini tampilannya. Ini diperuntukkan untuk ya pendataan siswa peserta AKMI yang mana di tahun 2021 ini khusus kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah ya. Nanti di tahun 2022 nanti akan berlanjut ke jenjang-jenjang berikutnya seperti jenjang MTS, jenjang Madrasah Aliyah. Nah, ini tampilan ya aplikasi pendataan AKMI. Kemudian dan perlu diingat ya, tanggal-tanggal penting pendataan yang mana beredar dalam surat edaran ya, itu untuk tanggal 9 Oktober itu adalah daftar nominatif tetap. Nah, kalau sudah daftar nominatif tetap, maka tanggal 9 itu per jam 24 akan di stop aliran data pendataan AKMI ini. Ya. Sedangkan di tanggal 2 Oktober, ya tanggal 2 Oktober, itu adalah daftar nominatif sementara. Ya, daftar nominatif sementara. Berarti ada dua tanggal yang sangat penting. Tanggal 2 Oktober itu daftar nominatif sementara. Kemudian tanggal 9 Oktober daftar nominatif tetap. Kalau sudah tetap, maka tidak bisa lagi kita kotak-katik atau kita rubah pendataannya. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk pendataan ini, aplikasi pendataan AKMI ini akan mengambil data dari EMIS. Maka untuk memperbaiki, melengkapi data-data yang kurang lengkap, itu dilakukan di EMIS. Sebagaimana yang telah kita laksanakan pada saat pendataan ANBK kemarin. Ya. Pendataan kemarin kan dari EMIS, ya, kemudian masuk ke Perpal PD, kemudian pangkalan data sampai masuk BIO, sampai akhirnya ke web ANBK. Nah, sama halnya dengan aplikasi pendataan AKMI ini ya, nanti sinkronnya pengambilan data dari EMIS. Tentunya di EMIS ya, jangan lupa tetap kita verifikasinya melewati Perpal PD ya. Oke, kita coba untuk login ke dalam, seperti apa fitur-fiturnya di dalam. Silahkan untuk login ke PD AKMI Kemenag.go.id dengan akun user dan password masing-masing lembaga. Ya, silahkan. Nah, seperti ini tampilan yang ada di dalam atau setelah login ke PD AKMI. Ya, tampilannya seperti ini, dashboard. Ya, kemudian menampilkan ya jumlah server, jumlah siswa, ruangan, tim, madrasah. Kalau seperti ini juga sama halnya dengan tampilan RDM ya. Kemudian ini dashboard, kemudian menu tim madrasah ya, kita klik. Ya. Nah, disinilah tugas proktor ya untuk menambahkan data tim madrasah. Tentunya juga harus sesuai dengan isian survei pada saat pendataan tahap pertama kemarin. Ya, kita klik ini tombol tambah untuk menambahkan tambah tim. Ya. Kemudian kita isikan NIP kalau punya NIP, kemudian nama, kemudian alamat emailnya, jenis kelamin, ya, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian pilih ya. Nah, ini
sebagai proktor, teknisi, pengawas. Tentunya harus disesuaikan dengan isian-isian pada saat pendataan tahap pertama kemarin, dan juga perlu diperhatikan juga harus sesuai dengan surat tugas yang diupload kemarin. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ini sudah diisi, kemudian kita save ya, kemudian tambah lagi untuk menambahkan personel teknisi dan seterusnya, kemudian pengawas dan seterusnya. Oke, dapat dipahami. Oke, kita close dulu ya. Kemudian kita lanjut ke data lembaga. Data lembaga ini menampilkan data profil lembaga kita, itu menampilkan NSM, kemudian NPSN ya, kemudian nama lembaga kita ya. Seperti itu. Kemudian data siswa. Nah, ini yang perlu diperhatikan betul-betul karena ada tombol sinkronisasi emis ya. Oleh karena itu teman-teman proktor ya, operator, agar emisnya data profil, data inti ya, data-data siswa agar dilengkapi. Tentunya untuk kelas 5 ini kita diberi kemudahannya apa? Karena kita sudah melakukan jauh-jauh hari persiapan ANBK, sehingga pada saat pendataan AKMI ini tinggal kita menyinkronkan lagi. Karena kemarin kan kita sudah sinkronisasi emis ya, sampai BioSD, kemudian masuk ya, BioSD, kemudian nanti akan masuk ke web ANBK. Jadi tinggal melengkapi tinggal sedikit-sedikit apa yang kurang. Nah, ini tombol sinkron emis ya. Sinkron emis. Kalau ada perbaikan-perbaikan nama misalkan dipersilahkan ya. Dipersilahkan diperbaiki di emisnya ya. Tentunya untuk data inti profil siswa, untuk perubahannya tentunya harus lewat Perpal PD. Seperti itu. Nah, kemudian perlu juga diperhatikan pada mengklik sinkron emis, pada saat melakukan sinkronisasi PD AKMI ke emis, usahakan data internetnya, data kota internetnya harus benar-benar tersedia banyak ya, atau harus benar-benar stabil ya, karena akan kekuatan sinyal itu akan mempengaruhi terhadap proses sinkronisasi aliran datanya. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat menu selanjutnya atau fitur selanjutnya itu cek kelengkapan. Klik. Nah, seperti ini cek kelengkapan. Nanti akan tampil di sini kalau sudah tersinkronisasi peserta didiknya juga ya. Nah, perhatikan untuk di data lembaga ya, di menu data lembaga kita klik ya. Di sini kita disuruh untuk memilih ya moda pelaksanaan AKMI. Ada dua moda pelaksanaan ya. Ini bisa kita klik. Ada online, ada semi online. Tentunya ya berdasarkan gambaran simulasi gladi bersih ANBK, tentunya sudah mengetahui apa-apa saja ya perbedaan online dan semi online, kelebihan dan kekurangannya di mana. Tentunya masing-masing mempunyai kelebihan ya, baik online maupun semi online. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan dan rasa di lapangan ya. Seperti itu. Online dan semi online. Kemudian status pelaksanaan ini juga ya perlu diperhatikan, ada mandiri ditumpangi dan menumpang ya. Mandiri dia bisa melaksanakan sendiri tanpa ditumpangi oleh lembaga yang lain. Sedangkan mandiri ditumpangi, maka dia akan melaksanakan sendiri pelaksanaan AKMI-nya
dan juga lembaga lain bisa ikut menumpang. Nah, kemudian status pelaksanaan yang ketiga adalah menumpang. Nah, kalau menumpang ini dia hanya bisa mengikuti AKMI ikut ke lembaga yang lain, menumpang. Ya, disebabkan karena punya keterbatasan. Kemudian jumlah servernya, ya, wajib kita isi jumlah servernya berapa. Kemudian laptop milik madrasah berapa, kemudian PC laptop bukan milik madrasah berapa. Jumlah PC laptop yang dapat digunakan untuk pelaksanaan AKMI yang bukan milik madrasah, yang ini ya. Jadi jumlah servernya berapa. Tentunya bagi yang sudah melaksanakan simulasi gladi bersih ANBK, untuk pengisian ini tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Dan kemudian untuk pengalaman ya, pengalaman di simulasi gladi bersih ANBK kemarin, seperti apa moda pelaksanaan online, seperti apa moda pelaksanaan semi online. Ya. Kalau online ya itu tidak terlalu banyak persiapan, namun ya di saat pelaksanaannya itu yang kita susah untuk meneliti atau menganalisa apa sebab terjadinya error. Karena online ini klien langsung berhubung dengan server pusat. Tapi kalau semi online ya ini persiapannya lebih awal ya, lebih matang. Tetapi pada saat pelaksanaannya untuk error ya, untuk kendala bisa diminimalisir ya, dan juga bisa diantisipasi. Artinya apabila kendala pada pelaksanaan, kita bisa mencari ya di mana titik salahnya, ini solusinya, seperti itu. Kalau online kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau semi online ya, dan berdasarkan pengalaman kemarin di kegiatan ANBK simulasi gladi ya, hampir berhasil itu di kegiatan moda pelaksanaan semi online. Sudah berhasil. Sedangkan online berhasil pun kecil ya, karena kliennya cuma ada 3, ada 5, ada 6 ya, tidak seluruh siswa. Sedangkan di AKMI ini tidak kelas 5 tidak diwakilkan. Jadi kelas 5 berapapun jumlahnya, misalkan ada 100 sampai 200, itulah peserta AKMI. Jadi sehingga secara naluri, secara kita menghitung ya kekuatan MBPS di lembaga kita, rasanya tidak mungkinlah kita memilih online. Tapi ya belum tentu juga. Misalkan lembaga madrasahnya ingin menambah kekuatan MBPS internetnya, misalkan sampai 1000 MBPS sampai sekian ya, boleh jadi 200 tadi dilaksanakan secara online. Tapi ya untuk minimalisir kendala error dan segala macam itu lebih enak di moda pelaksanaan semi online. Kemudian pelaksanaan AKMI, ini ada pelaksanaan ya. Kemudian ini ada tombol menu AKMI, kita lihat. Kemudian ini ya server, kemudian sisi peserta, pengawas, cetak kartu, cetak absen ya. Tentunya teman-teman proktor ya sudah paham ya mengisi ini. Kita klik ya server seperti apa. Nah, ini tambah server. Kita tambahkan server berhasil ditambah. Kemudian sisi peserta. Nah, sisi peserta nanti kalau sudah peserta yang sudah kita sinkron, nanti dapat kita kita atur sesinya. Ini ruang sesi, kemudian pengawas. Untuk pengawas ya bisa dikonsultasikan ya, apakah nanti pengawasnya dari lembaga yang bersangkutan dari dalam atau nanti ada pertukaran. Nah, tergantung dari
kebijakan daerah masing-masing. Kemudian cetak kartu, ya. Ini juga pilih periode. Nah, ini kemudian pilih, nah ini ada tombol cetaknya sesi 1, sesi 2, ya. Kemudian cetak absen, nah juga sama. Kemudian ada tombol logout. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya penjelasan singkat ini, ya. Jadi kawan-kawan proktor, operator harap segera mengisi kelengkapan data di PD AKMI. Ya, tentunya terlebih dahulu harus melengkapi data peserta didik di EMIS. Dan ingat tanggalnya, tanggal 2 Oktober itu adalah daftar nominatif sementara, berarti itu artinya data siswa sudah kita lakukan sinkronisasi dari EMIS, ya, sinkronisasi ke EMIS itu sebelum tanggal 2. Kemudian di tanggal 9, ya, itu daftar nominatif tetap. Jangan sampai terlambat, ya, karena di tanggal 9 Oktober pukul 24 September 2021, ya, itu semua menu fitur yang ada di aplikasi PD AKMI akan tidak berfungsi lagi, ya. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan, ya, menu-menu yang ada di PD AKMI yang mana yang harus kita isi datanya, ya, baik itu data tim madrasahnya, kemudian pemilihan moda pelaksanaan, ya, kemudian status pelaksanaan dan sebagainya. Karena di tanggal 9 Oktober cut off, ya, pada pukul 24. Setelah itu maka menu-menu fitur-fitur yang ada di PD AKMI tidak akan berfungsi seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti kalau memang ada perpanjangan, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.